Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, komen, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah, khususnya di channel Abah, semoga diberikan kemudahan rezeki, juga diberikan kesehatan sekeluarga, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk video ini Abah berjudul 2 syarat kemunculan sosok manusia pilihan, Satria Piningit. Salam akal sehat. Berbagai pembahasan tentang sosok manusia pilihan apapun sebutannya, di sini Abah tetap mengajak saudara-saudara Abah untuk memakai akal sehat dalam menyimak tentang sosok manusia pilihan yang banyak dibahas atau dibicarakan di berbagai kalangan, dan ada yang meyakini, tentu ada yang tidak meyakini. Pro dan kontra itu kembali ke masing-masing pribadi. Dalam menyikapi tentang kisah sosok manusia pilihan yang sudah dalam ketetapannya atau sudah dalam ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah sangat sulit untuk mengetahui jati dirinya atau keberadaannya saat ini. Sang sosok manusia pilihan yang masih banyak orang bicarakan atau berusaha untuk mencari atau menemukan dengan berbagai cara dilakukan, tapi saat ini tidak bisa ditemukan walaupun banyak yang menggunakan narasumber atau dengan cara lain, tapi tetap juga tidak ditemukan karena kerahasiaannya atau masih dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pembuat skenario. Sudah banyak Abah bahas di channel Abah tentang manusia pilihan apapun sebutannya. Di sini Abah tidak perlu berulang berkali-kali tentang manusia pilihan diperjalankan oleh Tuhannya, karena beliau bukanlah pilihan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang sudah menentukannya. Banyak pada awalnya manusia mengira-ngira sosok tokoh pejabat dikira manusia pilihan, akhir perjalanannya waktunya terlihat aslinya. Maka sudah Abah katakan dari awal berkali-kali, tidak mudah mengetahui sosok manusia pilihan, tidak bisa dilihat dengan tampilan ataupun fisik, tapi mengetahui perjalanannya. Jadi kenapa Abah ajak saudara-saudara Abah berpikir secara akal sehat, untuk berpikir bagaimana kita menceritakan suatu kisah kalau kita tidak mengenal perjalanannya. Kalau membahas tentang manusia pilihan, sebetulnya tidak akan kehabisan cerita, karena sampai saat ini beliau masih menerima petunjuk walaupun tidak sebanyak di awal beliau diperjalankan. Tapi tetap beliau masih menerima petunjuk, dan untuk membahas tentang sosok manusia pilihan, memohon petunjuk kepada Allah. Sebaik-baik petunjuk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saat ini masih menjalani proses sehingga beliau masih silih berganti ujian. Kenapa beliau begitu banyaknya penderitaan? Tentu di video selanjutnya akan Abah bahas. Jadi Abah selalu mengajak untuk berpikir dengan akal sehat dalam menyimak tentang sosok manusia pilihan. Jangan sampai menyimpang dari akidah kita sebagai umat beragama. Di sini Abah mencoba membuka tabir sang sosok manusia pilihan, kapan beliau dimunculkan. Tentunya Abah dengan tafakur mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Abah katakan berkali-kali kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Abah hanya memberikan cerita yang terbaik buat saudara-saudara Abah, tentunya di channel Abah. 2 syarat kemunculan sang sosok manusia pilihan, yaitu kehancuran sebuah negeri.
dengan berbagai banyaknya persoalan dan pada intinya kerusakan akhlak di segala bidang. Tentunya tidak perlu Abah ulang berkali-kali, dengan kerusakan akhlak pada saat ini sudah sangat melampaui batas atau memprihatinkan. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan kepuasan yang berdasarkan hawa nafsu tanpa memperdulikan penderitaan orang lain. Pada intinya, di mana perilaku manusia saat ini terjadi pada zaman Nabi terdahulu, hanya menunggu murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu nanti yang akan menjawab. Seharusnya kita yang berakal sehat harus berpikir dengan banyak kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh manusia dengan akhlaknya yang sudah menyimpang dari tuntunan agama. Rasa takut kepada Sang Pencipta alam ini hilang, merasa kuat, hebat, berkuasa, segalanya lupa akan kematian, karena kematian itu wajib bagi makhluk hidup, dan apapun yang dilakukan semasa hidup akan dipertanggungjawabkan nantinya. Hukum tabur tuai dalam pengertian sederhana itu sangat dimengerti. Siapa yang berbuat akan bertanggung jawab, itu pasti. Siapapun diri kita, apapun jabatan kita, dan ini sedang berjalan, hanya menunggu waktu akan turunnya azab. Bukan lagi peringatan karena sudah melampaui batas. Mungkin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, karena kebenaran sangatlah sulit ditemukan. Tak kala suatu permasalahan sudah tidak ada lagi titik temu, maka akan turunlah bencana-bencana yang sudah dikisahkan di zaman para nabi terdahulu. Di sini Abah katakan syarat kedua, tak kala turunnya musibah atau bencana yang tidak pernah diprediksi dan kapan terjadinya, bisa terjadi tak kala manusia sudah ingkar dan menyimpang dari agama, maka murkanya Sang Pencipta alam ini, dan akan dimunculkannya sang manusia pilihan setelah pembersihan manusia secara besar-besaran. Bisa berupa tsunami, karena yang mengundang bencana itu ulah manusia itu sendiri yang sudah berbuat jauh menyimpang dari aturan agama. Jadi itu syarat kedua yang bisa memunculkan manusia pilihan, apapun sebutannya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha mengetahui, maha benar dengan kebenarannya, maha kuasa dengan kekuasaannya. Di sini Abah mengajak untuk kita berpikir secara akal sehat dengan hati yang bersih dalam menyikapi, dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan. Dalam menyikapi tentang sosok manusia pilihan, apapun sebutannya, di sini ada yang percaya dan ada yang tidak. Tapi Abah meyakini beliau sudah ada, walau sulit ditemukan karena masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berbanyaklah berbuat kebaikan antara sesama, atau silakan berbuat sesuka hatimu, maka tunggulah azab itu sangatlah pedih, walau perlahan tapi pasti, dan penyesalan itu di belakang hari nantinya. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.